Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahma dengan NIM C1022137 dari R12 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek perilakuan dalam pengemulasian dan pengendalian biaya, yaitu pada mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Wira Lestari, SE, MSI. Sistem biaya tradisional PS biaya standar. Yang pertama itu ada tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba. Akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan. Akuntansi biaya membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi efektivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Selanjutnya ada sistem biaya tradisional. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Salah satu kelemahan utama dari sistem biaya tradisional adalah bahwa persyaratan akuntansi keuangan menurut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biaya, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa maupun yang terjadi untuk satu periode waktu tertentu atau untuk lebih dari satu objek biaya. Lalu ada sistem biaya standar. Yang pertama, ruang lingkup. Sistem biaya standar mencerminkan campuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dan teori organisasi modern. Kelebihan sistem biaya standar ini dari aspek pengendalian yang melekat dari perhitungan biaya standar adalah kemampuan untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan sebelumnya. Lalu kompatibilitas dan konsep teori organisasi modern. Suatu biaya standar dirancang untuk berfungsi secara simultan sebagai suatu sumber informasi, jalur komunikasi, dan alat pengendalian serta evaluasi kinerja. Sistem biaya standar memiliki potensi untuk digunakan baik sebagai alat bantu dalam meningkatkan motivasi dan keselarasan tujuan maupun sebagai alat untuk mencapai tingkat pengendalian yang otomatis dan koersif. Lalu ada perhitungan biaya langsung atau variabel. Yang pertama ada filosofi yang mendasari. Semua metode akuntansi biaya tradisional sesuai dengan konsep biaya tersebut. Membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke unit produk atau jasa. Sementara overhead tetap dan variabel pada kebanyakan kasus diserap berdasarkan entitas tarif yang didasarkan pada volume yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada dorongan keperilakuan, konsep, prinsip, dan praktik akuntansi mempengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan konsensinya keputusan manajemen. Melalui badan yang berwenang, profesi akuntansi sekarang ini sedang menguji ulang konsep-konsep dasar, prinsip, dan praktik akuntansi dengan mempertimbangkan implikasi keperilakuan yang mungkin. Lalu yang ketiga yaitu pengendalian biaya, pembagian biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan keperilakuan biaya dan memberikan rincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya diskresioner. Lalu yang terakhir yaitu ada pengambilan keputusan. Beberapa situasi pengambilan keputusan
yang umum terjadi keputusan bauran produk, penentuan harga produk, penetralisasian pasar, penghapusan produk, pemesanan khusus, kampanye iklan dan promosi, keputusan pengurangan biaya. Selanjutnya itu ada aspek keperlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama ada penetapan standar, elemen yang paling berpengaruh dalam penentuan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Standar yang memiliki fungsi ganda yaitu berfungsi sebagai tujuan untuk memotivasi pengendalian biaya dan sebagai alat evaluasi kinerja. Lalu ada partisipasi dalam penetapan standar. Dalam salah satu studi empiris, mereka menggunakan teori disonansi kognitif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai penyebab partisipasi lebih efektif dalam penerapan standar kinerja. Dalam konteks penetapan standar, teori ini mengimplementasikan bahwa jika manajemen menginginkan komitmen yang pasti terhadap standar, maka individu yang dikendalikan harus memiliki pilihan. Lalu standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat adalah tantangan yang berguna atau berharga instruksi hanya bagi mandor atau manajer yang termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Sementara itu, standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai. Lalu ada penyerapan overhead. Bidang lain yang penuh dengan dorongan di fungsional adalah penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap adalah variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset didukung oleh National Association of Accountants atau NAA, James Fragan and Suedio menentukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung, yaitu biaya jasa korporat dan biaya administratif korporat. Lalu ada analisis varians. Yang pertama yaitu keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikasi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikasi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentang terhadap tindakan perbaikan. Lalu ada aspek keperilakuan. Semua model akuntansi untuk investigasi varians biaya didasarkan pada pandangan pengendalian struktural. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis umpan balik, ketetapan pemaksaan dan penghargaan, serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Baik, sekianlah penjelasan dari saya mengenai aspek keberlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.